Shalom. Horas, selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita di siang hari ini, kami memohon dan mengingatkan bagi kita semua untuk menonaktifkan alat komunikasi yang ada pada kita masing-masing untuk menjaga kehikmatan daripada ibadah kita di siang hari ini. Kita memasuki ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorai dan bersukarialah hai Putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Terima
Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita di minggu ini, terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami
agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu. Engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel bagi kita untuk hari Minggu ini, yang terambil dari Roma 15 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-13. Roma 15 ayat 7 sampai 13 kita membaca secara responsori. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan.
Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amu doa honda ni po
Selamat hari Minggu buat kita semua. Warta Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Minggu tanggal 19 Desember 2021. Tema minggu kita minggu ini adalah Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Warta yang pertama, pada hari ini Minggu tanggal 19 Desember 2021, setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kegiatan dana Natal HKBP Kebayoran Lama. Yang kedua, pada hari ini, Minggu tanggal 19 Desember 2021, pukul 12.00 WIB, bertempat di gereja diadakan latihan dan gloriresik Natal seksi perempuan. Dimohon kepada semua perempuan dari Banjar untuk mengikuti latihan tersebut. Yang ketiga, kebaktian minggu, perayaan ibadah Natal anak sekolah minggu untuk kelas besar, kelas 5 sampai prasidi diadakan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 pukul 17.00 secara live streaming. Maka kebaktian minggu sore pukul 15.30 ditiadakan. Yang keempat, ibadah Natal keluarga. Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, ibadah Natal keluarga jemaat dilaksanakan di rumah masing-masing. Acara sudah tersedia dan terlampir pada warta jemaat hari ini. Yang kelima, kalender HKBP 2022. Kalender HKBP tahun 2022 sudah tersedia dengan jumlah terbatas. Bagi jemaat yang berminat dapat menghubungi Bapak Marno dengan mengganti ongkos kirim. Yang keenam, pembersihan lantai gereja. Pada hari Senin dan hari Selasa tanggal 20 sampai 21 Desember 2021 akan dilakukan pembersihan lantai di gereja. Dihimbau agar tidak memakai gereja selama proses pembersihan tersebut berlangsung. Yang ketujuh, Natal Naposobulung HKBP se-Indonesia. Pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021
mulai pukul 18.00 sampai dengan selesai akan diadakan perayaan Natal Naposobulung HKBP se-Indonesia bertempat di HKBP Reformanda Resort Bandung Tengah melalui virtual Zoom. Bagi NHKBP Kebayoran Lama yang hendak mengikutinya dapat menghubungi Ketua atau Pengurus Naposo yaitu Satria Hutasoid, nomor telepon 0812 8025 5911. Yang ke-8, ibadah Natal Gabungan Remaja NHKBP dan Kebaktian Sore. Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 akan diadakan ibadah Natal Gabungan Remaja Naposobulung dan Kebaktian Sore pukul 15.30 WIB dengan tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan, tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Ditayangkan secara live streaming. Kebaktian Minggu pukul 15.30 WIB pada hari tersebut ditiadakan. Yang ke-9, ucapan terima kasih. Gereja kita telah menerima sumbangan berupa pemasangan repeater penguat sinyal GSM di basement Sopo Praja dari keluarga Pak Miko Jepri Situmorang, Boru Simanjuntak, masuk Banjar Cidodol Perserahan. Kami ucapkan terima kasih atas sumbangan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-10, himbauan sumbangan jemaat. Bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk memberikan sumbangan berupa salah satu kebutuhan dari keperluan sekolah minggu seperti keyboard, infocus, speaker, dan kamera, gereja akan menerimanya dengan sukacita. 11. Pernikahan. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah yaitu Kahari Hansen Lumujung Tuana Tampu Bolon, putra dari Bapak Pahala Tongam Ojak Tampu Bolon Nahinan dan Ibu Diana Henrika Boru Lumban Tobing. Alamat Jalan Legoseraya, Komplek Batan nomor 48 Pisangan Ciputat. Anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Dengan Astrida Renata Boru Lubis, putri dari Bapak Anwar Roslan Pandapotan Lubis dan Ibu Hamida Purnama Boru Simamora. Alamat Jalan Gotong Royong nomor 20A, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Anggota jemaat HKBP Resort Kebayoran Baru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022, mulai pukul 8.00 bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Yang ke-12, hukum siasat gereja atau RPP HKBP. Mulai hari ini, Minggu tanggal 19 Desember 2021, dikenakan hukum penggembalaan siasat gereja atau RPP HKBP dan tidak lagi terdaftar sebagai anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama kepada Ibu Leni Marlina Boru Tambunan, Banjar Rempoa Ciputat, karena telah menikah tanpa sepengetahuan gereja. Yang ke-13, warga jemaat pindah. 1. Mulai hari ini, Minggu tanggal 19 Desember 2021, telah pindah keanggotaan jemaat gereja yaitu Raja Perdana Siangkaan Simanjuntak, seorang pemuda, alamat Komplek Kostrat nomor 35, RT 4, RW 7, Kebayoran Lama Selatan. Masuk Banjar Bungur Kostrat, NPJ 0795, pindah keanggotaan jemaat ke HKI Tiga Raksa, Resort Banten, daerah 12 Jawa, Lampung. Tuhan memberkati. Yang kedua, mulai hari ini Minggu tanggal 19 Desember 2021 telah pindah keanggotaan jemaat yaitu Bang Samuel Siagian, Ratnasari Valencia Boru Siagian, Sarawangin Triana Boru Siagian, dan Aresia Jepania Boru Siagian. Alamat Jalan Pancanaka nomor S290 RT 3 RW 11 Komplek Mabat Rempoa, Banjar Rempoa Ciputat. Nomor NPJ 1157,
pindaki anggota jemaat ke gereja Okumone, PWKPR. Tuhan memberkati. Demikian kami bacakan warta jemaat hari ini. Untuk warta yang belum dapat kami bacakan, boleh kita baca pada warta yang ada pada kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengumpulkan persembahan kita 1A dan 1B. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 162 ayat yang pertama dan selanjutnya. Kita bernyanyi. Siap, siap,
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada Minggu Advent yang keempat pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 7, dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 16. Saya membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah supaya suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua manusia pasti pernah merasa ketakutan. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak pernah takut. Adok kamu amang doho inang nasoha mabiar? Tidak ada. Kalau amang dan inang saudara-saudara tanya sama saya, molopat ditai bohanin nahamu, saya juga pernah merasakan takut. Molojol madope ibana, pasti ada rasa takut. Karena ketakutan itu adalah akibat dosa. Manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa ketika Allah datang mencari mereka. Adam, di manakah engkau? Manusia itu takut dan bersembunyi. Itu makanya manusia itu akibat dari dosa kita merasa takut. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara,
Justru kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini untuk menggeser, menghilangkan, memusnahkan rasa takut dengan kabar sukacita. Ketika para gembala melihat malaikat datang, melihat sinar akan kelahiran Yesus, mereka ketakutan. Tapi apa kata malaikat? Jangan takut. Berita sukacita akan kusampaikan kepadamu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, banyak hal yang membuat manusia berdosa itu menjadi takut. Kita sekarang lihat Amanginang banyak bencana alam. Banjir, gunung meletus, itu baru-baru ini Gunung Semeru. Jadi distrik kita HKBP, distrik 8 HKBP Jakarta, merhite tanggap bencana, melakukan pelayanan di sana. Ancaman-ancaman mungkin yang tidak menginginkan kehadiran pengikut-pengikut Yesus di dunia ini membuat kita takut. Jangan-jangan nanti sama seperti peristiwa-peristiwa beberapa tahun yang lalu kita merayakan Natal, tapi ada orang yang mengganggu dengan teror bom. Takut. Saya ingat peristiwa bom tahun 2000 ya. Semasa kami di HKBP Pekanbaru. Jadi saya menyaksikan langsung bom itu meledak di sana dan 7 orang jemaat dan sintua kita meninggal. Takut. Dan juga kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara, pada saat ini juga kita masih menghadapi pandemi COVID. Takut dengan aturan-aturan pemerintah, walaupun sekarang ini sudah melandai, tapi masih ada mungkin anak-anak kita, ya, opung doli, opung boru yang melarang kita karena rentan akan terjangkit penyakit, tidak memperbolehkan datang ke gereja, tidak memperbolehkan untuk datang mengikuti perayaan Natal. Takut. Kemudian juga dalam hal banyak persoalan hidup yang kita hadapi. Ketika keluarga yang belum dikaruniai anak, takut jangan-jangan suamiku akan meninggalkanku. Jangan-jangan nanti istriku akan meninggalkanku. Takut krisis kasih dalam komunikasi antara suami dan istri. Kemudian juga kita amang dan inang melihat anak-anak kita yang sudah bertumbuh dewasa, tapi belum ada pasangan hidup. Aibu ado anak kokon. Nama tuh bangate 35 sampai bahkan hampir 50 tahun. Kenapa itu inang pendeta? Kok tidak ada keinginan? Kemarin saya bilang di Partupolon, kalau zaman dahulu itu zaman Muna, ya, zaman Bapak Ibu saudara-saudara di sini opung dole opung boru, ya, 17 tahun pe holani boto marsalawar pajang ngabui mangulu ate, manguli. Sekarang tidak. Ya, kenapa? Fasilitas dan kenyamanan yang membuat mereka seperti itu. Tidak mau susah sekarang. Kalau aku mau senang, mau aku makan tinggal telepon, GoFood datang. Kalau aku mau mencuci kain sudah ada kok laundry saya antar. Padahal kalau saya menikah, banyak kali cengkuneknya nanti. Pulang aku ke rumah, cepat pulang salah. Kenapa cepat pulang? Ya,
Lama pulang, kenapa kau lama pulang? Serba salah. Banyak kali cengkuneknya. Udahlah, saya lebih nyaman dengan keadaanku, yaitu dengan kesendirianku. Dia nikmati. Padahal dia tidak berpikir masa tuanya bagaimana. Orang tuanya akan tua, saudara-saudaranya juga akan meninggalkan dia dengan keluarganya masing-masing. Tinggallah dia dengan kesendiriannya. Kita takut dengan segala hal yang kita lihat tadi. Kita juga takut dengan persoalan bisnis yang kita hadapi, amang inang, Bapak Ibu, saudara-saudara. Apalagi dalam masa-masa pandemi COVID. Apakah ini lancar bisnisku ini? Kita takut juga dengan karir. Gimana ini karirku ini ya? Apakah gini-gini ada? Begini-begini saja. Ai molo cocong ngonodo inaruhana teh. Ya, takut. Dan banyak hal lagi yang membuat kita merasa takut. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kita mengalami ketakutan, ada dua alternatif pilihan. Pilihan yang pertama adalah kita mencoba mengatasinya sendiri dengan mengandalkan kekuatan, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan usaha kita. Dan alternatif yang kedua adalah kita berharap kepada Tuhan dalam doa dan meminta pertolongan, meminta bimbingan Tuhan tentang apa yang harus kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Ahaz, Raja Yehuda memutuskan bahwa dia memilih alternatif yang pertama. Mengandalkan pikirannya sendiri. Untuk menghadapi musuh-musuhnya yang akan menyerang Yehuda pada waktu itu. Siapakah Raja Ahaz ini? Ini kan firman Tuhan ini tiba-tiba kan nang, amang Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita lihat ayat 10 sampai dengan ayat 16, ini nubuatan sudah. Tapi siapa ini Raja Ahaz? Kenapa firman Tuhan bisa sampai seperti itu melalui Yesaya? Apa yang dia lakukan sehingga Tuhan murka dan marah kepadanya? Kita bisa lihat dalam 2 Raja-Raja 16, disaksikan bahwa Raja Ahaz adalah seorang raja di Yehuda, Israel Selatan, yang bangkit menjadi raja dalam usia 20 tahun. Kita bisa lihat itu dalam 2 Raja 16 ayat 2. Seorang yang sangat muda, namun Tuhan memilih dia. Dia mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk menjadi seorang raja. Namun Bapak Ibu saudara-saudara sangat disayangkan. Raja Ahaz memiliki karakter latar belakang, sikap hidup yang tidak baik dan tidak benar di hadapan Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 16 ayat 2b dikatakan, ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya. Secara khusus Bapak Ibu saudara-saudara, dia mengikuti penyembahan-penyembahan berhala. Mengikuti raja-raja yang menyembah berhala, raja-raja yang ada di sekitarnya. Dan itulah kesalahan yang paling besar ketika dia mempersembahkan korban menurut agama kafir. Jadi luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara.
ketika kita berkhianat kepada Tuhan, ketika kita menduakan Tuhan, sama halnya bagi Ahaz, dia keturunan Daud. Dia dipilih Allah menjadi raja, tapi dia tidak melakukan yang benar di mata Tuhan dengan melakukan penyembahan berhala. Itu sebabnya Allah murka dan membiarkan bangsa Aram dan juga yaitu bangsa Rezim untuk menyerang yaitu Yehuda. Mendengar rencana itu, Raja Ahaz menjadi takut. Dia takut Aram dan Rezim akan mengepung menyerang dan Allah membiarkan itu. Itu sebagai hukuman Allah kepada Raja Ahaz yang tidak berbuat benar di hadapan Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Ahaz? Dia mencoba berkoalisi kepada bangsa Asyur yang dianggap pada waktu itu adalah kerajaan superpower kalau kita katakan zaman sekarang. Kerajaan yang sangat ditakuti oleh kerajaan-kerajaan yang ada pada waktu itu. Dan Tuhan datang melalui Yesaya mengingatkan rencana yaitu tadi koalisi, perseteruan, persekutuan antara Yehuda dan Aram dan juga Rezim. Allah mengingatkan Raja Ahaz melalui Yesaya untuk yaitu tidak meminta pertolongan kepada manusia. Tidak meminta pertolongan kepada kekuatan bangsa-bangsa. Tidak meminta kekuatan kepada kerajaan yang dianggap besar dan mempunyai kekuatan. Tetapi Ahaz menolak secara halus dengan dalih tidak mau mencobai Tuhan. Itu dikatakan tadi pada ayat 12. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Kelihatannya seperti rohani ya jawabannya. Tapi di balik itu, karena dia memang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan teguran yang disampaikan Tuhan melalui Yesaya. Karena ternyata Raja Ahaz diam-diam telah meminta pertolongan bangsa Asyur untuk menghadapi orang-orang Aram dan Rezim. Boleh kita lihat pada ayat 8 sebelum firman Tuhan ini. Tindakan Raja Ahaz berkoalisi kepada Asyur adalah tindakan yang menyakitkan Allah. Menyakitkan hati Allah. Namun luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tetap mengingatkan Ahaz supaya berbalik serta meminta pertolongan dari Tuhan dengan mengatakan, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Ayat 11 tadi kita dikatakan. Apa maksudnya itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Ajakan Tuhan kepada Raja Ahaz bermaksud supaya Raja Ahaz yakin dan percaya bahwa dari mana saja pun Tuhan bisa mendatangkan pertolongan dan keselamatan bagi umatnya. Bahkan dari dunia orang mati pun dia bisa membuat pertolongan dan keselamatan. Bahkan dikatakan tadi dari tempat tertinggi yang di atas pun Tuhan bisa melakukan pertolongan dan keselamatan kepada umatnya. Tetapi Ahaz tetap mengeraskan hatinya. Sudah dikatakan bahkan diulangi lagi pada ayat 14. Supaya dia tidak meminta pertolongan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel.
nubuatan akan datang seorang penolong, seorang penyelamat. Tapi Raja Ahaz tidak percaya. Kekerasan hati Ahaz terhadap Allah mengakibatkan kehancuran bagi Ahaz dan juga bangsa Yehuda, karena Tuhan menghukum mereka menjadi budak daripada Asyur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi berita sukacita bagi kita melalui firman Tuhan hari ini? Yang pertama adalah yaitu diingatkan jangan bersandar kepada kekuatan manusia, tetapi bersandarlah kepada kekuatan Allah. Manusia hanyalah ciptaan Tuhan dengan segala kerajaan-kerajaannya, dengan segala kekuatan-kekuatannya, dengan segala kuasa-kuasanya di dunia ini. Tapi manusia harus ingat, dia adalah ciptaan Tuhan dan tidak lebih kuat yang diciptakannya dari penciptanya sendiri. Dan manusia yang diciptakan itu tidak berkuasa atas dirinya. Tapi Tuhan penciptanya lah yang berkuasa atas diri manusia, ciptaan Tuhan itu. Jadi tidak ada kuasa kita sebenarnya apa-apa di hadapan Tuhan. Sarupa songo sito pahudonido amang do inang. Lomoni namano pahudonido kan. Neng benon na songo dia menempah bejana. Terserah penempah bejana itu mau dibuat model apa. Ya. Neng putar honon na. Ya, mau dibuat bagus, ya tergantung kepada yaitu tadi penempah bejana tersebut. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, melalui firman Tuhan diingatkan kepada kita supaya kita percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita bersandar kepada kekuatan Tuhan Allah kita yang hidup. Tuhan tahu persoalanmu, Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tahu kebutuhanmu. Dangu botoa kita amanginang kebutuhan kita. Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena Dia pencipta kita dan Dialah pemilik kita. Tuhan tahu kelemahanmu. Tuhan tahu kekuranganmu. Tuhan tahu juga kelebihanmu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yang terselip di dalam hatimu juga, dan juga rancangan yang ada dalam pikiranmu Tuhan tahu. Nasolot di bagasan hati-hati mipe, inang, amang, di boto Tuhan itu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita tidak berdaya, ketika kita takut, Tuhan menawarkan pertolongan untuk menyelamatkan kita dengan cara Tuhan sendiri yang tidak terselami manusia. Tidak seperti dalam bayanganmu, dalam pikiranmu Tuhan menolong kita. Dengan caranya sendiri jauh dari apa yang kita pikirkan dan yang kita bayangkan. Barangkali Bapak, Ibu, saudara-saudara kita juga sudah merasakannya dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kita aminkan itu, bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Bahkan, molo didok di hadap batak, adul. Ya, adul siana tapi kiri ido di patupa debata, di bagasan ngolutta. Yang kedua, apa yang mau kita lihat sebagai berita sukacita kepada kita, yaitu Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita, Immanuel. Jadi Immanuel itu dari bahasa Ibrani, Imanu dan El. Imanu itu beserta kita, El itu adalah Tuhan Allah. Immanuel, Tuhan beserta kita.
Tuhan beserta kita. Lahirnya Tuhan Yesus Kristus adalah bukti dan tanda bahwa Ia ada bersama-sama dengan kita. Itulah ayat 14 tadi. Tuhan sudah menggenapinya dengan kelahiran Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini yang akan dirayakan oleh seluruh umat Kristen di dunia ini. Tanda itu telah dinyatakan dengan kelahiran Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamai dia Immanuel. Tuhan beserta kita. Tabunaya tiamang do inang. Kalau kita meresapi, memaknai Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan sudah beserta kita, seharusnya kita tidak merasa ragu lagi menjalani kehidupan ini. Sama seperti ketika kita berjalan, mungkin di tempat yang tidak tahu kemana arah, di tempat yang gelap, kalau kita merasa Tuhan tidak bersama dengan kita, kita merasa sendiri berjalan, kita akan merasa takut. Sedikit amang, saya melayani di HKBP Parapat 5,5 tahun. Amang Pendeta Serait melayani di HKBP Sipangambolon. Saya tidak tahu apakah kita pernah ke daerah Toba sana. Jadi kalau datang dari Siantar, HKBP Parapat, Girsang, Sipangambolon. Jadi kemudian Lumbanjulu sampai ke Porsea sana. Nah, saya melayani di HKBP Parapat 5,5 tahun, melewati Iboto Hamu Dotahe amang melewati apa? Adotahe, bukan perkotaan, Langlang, ya. Tempat yang sunyi malam. Jadi pernah enggak dengar jembatan Sisera-Sera? Kata orang itu angker, bagi saya tidak angker. Mengapa? Ya 5,5 tahun saya di sana Amanginang, pertanyaan di sana setiap minggu berjalan 3 hari. Selasa, Rabu, Kamis, pertanyaan Banjar karena ada 20 Banjar. Jadi setiap Banjar itu setiap minggu. Karena kami ada pelayan full tamir di sana 8 orang. 3 pendeta, 2 diakones, 1 bibelfro, kemudian ada calon diakones, ada calon pendeta. Kami ada 8 orang. Jadi berjalan pertanyaan, pulang pertanyaan sudah malam, ya. Kadang-kadang juga habis pertanyaan, kadang mau melayat ya kalau ada yang meninggal. Nah, Selasa, Rabu, Kamis pertanyaan, Jumat sermon, malam, pulang malam. Hari Sabtu itu remaja dan Naposo Bulung. Malam, hari Minggu malam itu kebaktian malam. Karena di sana malam setengah malam. Karena jemaat kita di sana banyak itu menjual souvenir. Jadi tunggu tutup dulu tokonya. Baru kita buka ibadah malam supaya mereka bisa datang ke gereja. Nah, orang katakan itu jembatan Sisera-Sera itu takut. Menakutkan, angker. Bagi saya tidak. Coba kita bayangkan Amanginang 10 kilo saya lewati itu setiap hari. 3 kali dalam sehari saya berangkat pagi, pulang siang, sore nanti datang lagi, kemudian pulang malamnya pertanyaan. Ina enggak takut enggak? Oh enggak. Kenapa? Karena saya mengatakan selalu, ketika saya mendorong motor saya dari rumah saya katakan, jika engkau mengutus saya, pasti engkau akan memelihara hidupku. Amin. Hanya itu saja saya katakan. Molohodo marsuruau dan marmara au bahenonmu. Ya, apalagi di kampung itu, kuburan-kuburan itu kan di pinggir jalannya semua. Gelapnya itu. Kemarin waktu perjalanan sending kami yang ke kampung itu, saya tunjukkan inilah amang perjalanan saya selama 5,5 tahun. Heran, amang calon Sintua, Kutasuit, dengan Inang Elita, oh iya Inang, dengan Amang Wilfrid. Ya luar biasa, bukan saya yang luar biasa, tapi Tuhan yang luar biasa. Ya tidak pernah saya merasa sendiri berjalan. Di dalam pelayanan itu tadi, 10 kilometer harus saya
lalui setiap hari bahkan 3 kali sehari. Nah, seperti itulah gambarannya kalau kita merasakan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Ketakutan yang mungkin tadi sejenak datang dalam pikiran kita itu akan sirna. Tapi kalau kita merasa aku sendiri yang berjalan ini, pasti kita akan merasa takut. Sama seperti mungkin seorang anak yang kita suruh, ya mungkin ke warung, takut mam, ini gelap, gak apa-apa pergilah. Mama di sini aja, opung di depan ini ya, sampai ke warung, ya kita terus opung di sini ya, mama di sini. Sudah di mana? Hanya suara kita saja didengar, ya dia semangat ya. Tidak kita temani pun dia ke warung itu, hanya dari depan pintu kita melihat dia merasa nyaman. Lebih daripada itulah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Lebih daripada itulah yaitu Tuhan memberikan jaminan penyertaan kepada kita, yaitu dengan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Dan bahkan dia telah mengalahkan apa yang diketakuti oleh manusia. Ketakutan yang terakhir bagi manusia adalah kematian. Dia sudah kalahkan itu. Itu ya hal yang paling menakutkan bagi manusia adalah kematian. Bahkan kematian itu sendiri pun sudah Tuhan Yesus kalahkan dengan kematiannya dan kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga. Sehingga musuh kita yang terakhir itu telah dikalahkan dan kita diselamatkan. Itu makanya dikatakan pada ayat 16. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong, dikatakan di sana. Jadi kedua negeri yang bermusuh yang mau menyerang tadi, Aram dan Rezim itu ya akan dimusnahkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menghadapi mereka. Demikian juga hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan ketika ia naik ke surga, dia tetap memberikan jaminan penyertaannya, yaitu melalui Roh Kudus. Sedetik pun tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Dia hanya sejauh doa. Seperti lagu rohani itu kan, dia hanya sejauh doa. Seberapa besar doamu kepada Tuhan? Ya, sebegitulah dekatnya Tuhan dalam hidupmu. Ketika kamu jauh dalam doamu, maka Tuhan juga akan kamu rasa jauh dari kehidupanmu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan tolak pertolongan Tuhan, andalkan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita yakin dan percaya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Sama seperti yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apakah engkau percaya kepada penyertaan Tuhan? Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat siang hari ini, buat firman-Mu menguatkan kami, meneruskan perjalanan hidup kami, di mana Tuhan senantiasa beserta dengan kami, tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami dalam segala kehidupan yang kami lalui di tengah-tengah dunia ini. Bahkan Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami dan juga menjagai kami dari segala mara dan bahaya. Itu kami rasakan dan kami yakini percayai di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Dan dia telah mati di kayu salib mengalahkan ketakutan musuh kami yang terakhir, yaitu kematian. Dan dia telah bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah dan akan datang kembali untuk menyatakan kemuliaannya ke tengah-tengah dunia ini. Itulah Tuhan sukacita kami dalam Advent yang keempat ini. Kami bersukacita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Berkatilah firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu yang senantiasa merindukan persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan juga segala kegiatan perayaan-perayaan Natal yang akan dilaksanakan oleh gereja-Mu sebagai ungkapan sukacita kami akan kelahiran-Mu. Mulai dari Natal sekolah minggu yang telah kami mulai semalam dan akan diteruskan hari ini, Natal seksi paropuan, remaja dan Naposo Bulung, bahkan Natal umum yang dirayakan seluruh umat Kristen
pada tanggal 24, 25, dan 26 yang akan datang. Biarlah semua itu Tuhan berjalan sesuai dengan kasih setia Tuhan. Jauhkan segala niat-niat orang jahat yang menghambat perayaan-perayaan dan sukacita kami tersebut. Kami juga berdoa Tuhan buat sukacita jemaat Tuhan yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun perkawinan mereka. Tuhan menambahkan segala berkat-Mu kepada keluarga itu dan juga kepada kehidupan mereka pribadi dengan pertambahan umur, sukacita, dan berbagai hal yang Tuhan akan berikan kepada mereka dalam kehidupan dan perjalanan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, berencana jemaat Tuhan yang akan menerima pemberkatan perkawinan, biarlah juga Tuhan itu boleh berjalan dengan baik dan mereka menjadi keluarga yang senantiasa diberkati dan menjadi keluarga yang membawa berkat nantinya. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit, yaitu Inang Situa M Pasaribu, Nyonya Situa M Pasaribu, Boru Sitompul, Nyonya Purbaratna Boru Hutapea, Nyonya Naibaho Rasuna Said Boru Simbolon, Nyonya MH Tambunan Boru Simajuntak, Hendro Pardede, Mangiring Sidney Tuas Sitindaun, Pahala Panjaitan, Situa Edward Tambunan, Dr. Andus Iwan Tampu Bolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saul Mas Delina Boru Sirait, dan juga yang tidak tertulis dalam warta jemaat kami. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka, memberikan pengharapan kepada mereka untuk tetap senantiasa kuat dan tabah dan berpengharapan kepada Tuhan, menjalani proses penyembuhan dan juga perawatan yang diberikan oleh tim medis dan juga seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81, bait pertama dan bait kedua sambil mengumpulkan persembahan ke depan untuk dana Natal kita. Tebus umatmu
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala puji bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersukacita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersukacita dengan puji syukur menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang membaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pimpinan yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penatua, bibelfro, diakonis, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesak dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkan Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami semua pelayan ibadah pukul 10.30 mengucapkan kepada kita semua jemaat yang mengikuti ibadah di rumah dan di gereja ini, selamat hari Minggu buat kita semuanya, Horas. Ya, kami mintakan kepada Inang